Mbak Lulu gimana Mbak? Sekilas kisah tentang Mbak Lulu kok berani bertarung di Pilgub Jawa Timur. Ya, senang ya rasanya mendapatkan kepercayaan dari Ketua Umum dan seluruh jajaran di DPP PKB untuk ditugaskan pulang kampung ceritanya untuk bangun Jawa Timur. Jadi saya kecil, tumbuh, remaja, dewasa sampai usia S1 ya, lulus itu juga ada di Jawa Timur. Jadi kalau penguasaan teritori, lalu kemudian juga pemahaman sosiokultural, jejaring keluarga, teman, insya Allah ya merata ya seluruh Jawa Timur. Lalu yang kedua ya ada keterpanggilan lah, masuk sebagai arek Jawa Timur ketika melihat provinsi yang kita cintai ini kok kondisinya gini-gini aja ya, pasti kita kemudian ingin cancut Kaliwondo, jadi ingin melakukan sesuatu yang jauh lebih bermakna dan ya menjadi game changer, itu yang paling penting. Nah, semangat perubahan yang kita ingin lakukan di Jawa Timur tentu yang berkaitan dengan isu kemiskinan, isu kesenjangan antar wilayah ya, desa kota, kemudian isu yang terkait dengan kesejahteraan, isu yang terkait dengan melemah dan atau kurang inovatifnya lah pemerintah provinsi di dalam menarik dan mendatangkan investasi, baik investasi dalam negeri ataupun juga luar negeri, dan bagaimana memastikan Jawa Timur ini masih benar-benar sebagai lumbung pangan nasional yang berdaulat. Jadi harus ada skema yang lebih jelas yang terkait dengan pembangunan pertanian, perikanan, perkebunan ya, dari hulu sampai hilir sehingga menopang kebutuhan kita untuk menjadikan Jawa Timur sebagai pusat logistik nasional. Dan ini kan yang sudah menjadi semacam ketentuan di rencana pembangunan jangka menengah untuk Jawa Timur. Nah, kalau kemudian kita tidak siapkan satu pendekatan yang komprehensif hulu dan hilir, ya Jawa Timur akan ketinggalan lagi, hanya dilewatin aja gitu. Nah, memastikan bahwa daerah-daerah yang terisolasi yang itu kemudian menjadi kantong bagi pemikiran dan juga kemiskinan, maka yang kemudian ini harus dikasih atensi. Kayak Madura misalnya, saya punya semacam tawaran kebijakan bagaimana bisa mengangkat isu garam menjadi jauh lebih kompetitif dan siap untuk diserap di pasar industri. Kemudian juga pertembakauan di Madura yang juga harus dilindungi dan juga direkognisi kerja-kerja pertembakauan ini, dari mulai petaninya, kemudian hulunya, sampai kemudian semua hasil yang terkait dengan pertembakauan. Lalu kemudian bagaimana memulihkan kembali Madura sebagai pusat jagung Jawa Timur dan syukur kemudian bisa nasional. Belum lagi kita harus mengadres pengangguran yang juga cukup tinggi, yang itu juga disumbangkan oleh pengangguran terbuka oleh lulusan SMA, SMK. Nah, kita melihat ada catatan-catatan kegagalan ya, yang ini mau nggak mau memang harus kita terima gitu, dan tetapi apakah kemudian ini harus kita lanjutkan. Nah, maka Mbak Lulu dan Mas Lukman, kita punya sebuah cara yang baru dengan bekal pengalaman kita, baik ada di pemerintahan. Mas Lukman ini 3 kali loh, 3 kali di kementerian yang berbeda, perdagangan, desa, dan juga Kemdikbud, jadi cukup untuk dipakai sebagai jalan untuk membangun Jawa Timur. Juga kita punya pengalaman di parlemen dengan mitra yang cukup luas dan juga punya kekuatan jejaring partai dan struktur hingga sampai ke bawah. Nah, maka nggak ada alasan untuk tidak berani dan siap bertarung di Jawa Timur. Mbak, balik ke pertanyaan awal, mungkin kesiapan Mbak tadi, keberanian Mbak untuk maju, ada seseorang atau tokoh yang memaksa Mbak atau memberi semangat agar... Ya, kalau memaksa bukan memaksa ya, tetapi karena saya ini kan bukan calon independen, tetapi diusung oleh partai politik, maka tentu yang memiliki kekuatan untuk memaksa ya yang memberikan rekomendasi, yaitu Ketua Umum kita. Namun itu sebenarnya bukan memaksa, tapi lebih sebagai bentuk kepercayaan. Kamu orang muda, kamu nggak ada beban, kamu nggak punya masalah, sehingga diharapkan ini jauh lebih tulus ketika kita running di Pilgub di Jawa Timur, dan kita punya kesiapan secara mental, secara lahir dan batin untuk membuat perubahan yang sangat bermakna lah untuk di Jawa Timur. Tapi kita juga ketemu ya dengan, alhamdulillah, dengan berbagai pihak yang memberikan respon sangat positif, teman-teman di komunitas Tionghoa, kemudian juga teman-teman di pengusaha muda, kemudian teman-teman di jejaring kultural bahkan, dan kemudian juga seniman yang notabene itu bukan basis-basis elektoral PKB, yang melihat bahwa oke, kita sedang punya harapan baru nih, karena toh kemudian yang mereka nilai
ya Jawa Timur ini semestinya kan bisa lebih bisa diungkit sehingga jauh lebih membanggakan kayak gitu. Jadi ya kita semangat lah, terutama kepercayaan itu kan dari warga atau masyarakat ya. Jadi kalau ada harapan dari mereka maka kita semakin merasa tidak sendirian gitu. Ya Mbak, terkait dengan investasi sosial ya, mungkin sebagian orang banyak mengenal Mbak Lulu, tapi warga Jawa Timur belum tentu semuanya. Kira-kira pasti. Apa investasi sosial apa yang pernah diberikan Mbak Lulu terhadap warga Jawa Timur selama ini? Ya, kalau direct ya mungkin akan sulit untuk dinilai, tetapi kalau kemudian ada perjuangan saya selama jadi parlemen yang ini kemudian membawa dampak, dan dampak itu juga secara langsung dinikmatin atau dirasakan oleh warga Jawa Timur, saya kira itu juga harus dinilai secara fair ya, dan juga lebih adil gitu untuk melihat masing-masing calon ini. Ketika saya misalnya berhasil untuk mengadvokasi dan memperjuangkan yang terkait dengan HET, pembelian gabah petani yang semula itu akan ditetapkan maksimal hanya 4.600, lalu kemudian ada ketentuan yang berubah dan sekarang petani bisa menikmati harga gabah bahkan sampai 7.000 per kilo. Nah itu kan udah jelas sumbangan kita. Ada berapa juta petani di Jawa Timur yang mengalami perubahan karena adanya kebijakan yang berubah, dan itu karena ada yang memperjuangkan gitu. Dan itu siapa ya? Tentu antara lain saya, karena memang kebetulan yang pertama dari anggota DPR yang langsung meminta ketentuan agar harga ini diubah itu saya pada waktu itu gitu. Dan kemudian ini berhasil. Yang kedua, Jawa Timur adalah provinsi dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi ketiga se-Indonesia. Nah, ketika saya termasuk yang menjadi pengusul dan kemudian berhasil melahirkan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, maka ini kemudian menjadi legacy dan sesuatu yang bersejarah yang itu diakuin oleh banyak pihak, dan ini juga tentu akan bermanfaat untuk melindungi para korban, untuk kemudian mencegah tidak terjadinya pengulangan ya, korban-korban baru, dan menjadi semacam referensi bagi aparat penegak hukum untuk melahirkan hukum acara yang memang berpihak kepada korban, dan itu dibutuhkan oleh Jawa Timur gitu. Karena kalau tidak ada undang-undang TPKS, maka para penegak hukum ini agak sulit untuk melakukan upaya yang lebih adil, khususnya ketika korban berhadapan dengan mereka yang punya relasi kuasa, atau ketika misalnya pelaku itu yang punya kedudukan yang lebih tinggi daripada korban, atau misalnya pelakunya itu di institusi keagamaan. Nah ini biasanya aparat penegak hukum itu agak kesulitan untuk mengadres. Tapi dengan adanya undang-undang yang kebetulan saya itu benar-benar berjuang yang ada di depan, maka ini menjadi menjadi berkah lah untuk semua. Lalu yang berikutnya, ketika saya juga mengusulkan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak, ini adalah satu milestone bagi Indonesia, karena kita bisa menyiapkan sebuah skema ya yang sangat sistemik bagaimana kita bisa mengurangi tingkat stunting di Indonesia juga yang masih tinggi. Yang kedua juga menyiapkan generasi emas di tahun 2045, dan kita juga menyiapkan institutional buildingnya, baik itu di pemerintah pusat, di provinsi atau kabupaten, yang terkait dengan bagaimana kita bisa menyiapkan keluarga biar memiliki ketahanan, memiliki ketangguhan. Lalu juga ada ruang-ruang publik yang jauh lebih ramah kepada ibu hamil, kemudian penyediaan daycare di semua fasilitas publik, termasuk juga kita mengenalkan cuti ayah. Ini kan kita belum umum nih, ada cuti ayah, kemudian cuti untuk ibu hamil yang berpanjang, yang kita anggap ini adalah salah satu cara untuk mendukung agar anak bisa tumbuh dalam kondisi yang terbaik bersama dengan orang tua, bukan cuma ibu tetapi juga ada ayah. Ini tentu manfaatnya bukan hanya dapil seorang, bukan, kita ini bekerja bahkan untuk Indonesia gitu. Nah, Jawa Timur itu bagian dari Indonesia atau bukan ya? Ini adalah investasi sosial terbaik bagi bahkan oleh Indonesia, apalagi kemudian untuk Jawa Timur yang angka stuntingnya masih tinggi, kemudian kasus kematian ibu dan anak itu juga masih tinggi ya kan, kemudian kasus yang terkait dengan gizi buruk itu juga masih tinggi. Nah ini kan ketika kita menyiapkan semua perangkat melalui kebijakan, maka ini akan punya manfaat yang luar biasa. Nah saya
tentu kalau kemudian dipercaya menjadi gubernur, bagaimana memastikan undang-undang yang kita bikin benar-benar akan diikuti oleh kebijakan, mulai dari penganggarannya, perencanaannya, penganggarannya, kemudian eksekusinya, monitoringnya, pengawasannya, dan lain sebagainya. Ya, yang terakhir Mbak, kompetisi tentunya kepingin semua kepingin menang. Nah, bagaimana kalau Mbak Lulu sendiri peluangnya di Pilgub Jawa Timur ini? Ya, kalau melihat, saya tahu ya, pasti orang akan gampang mengatakan bahwa incumbent itu peluangnya jauh lebih besar di banyak momentum. Memang probabilitasnya, kalau bicara soal probabilitas ya, incumbent dengan semua sumber daya yang dimiliki, dengan penguasaan birokrasi ya, dan jejaring yang dimiliki selama 5 tahun, dan program-program APBD yang itu biasanya melekat kepada seorang gubernur, maka dia udah punya modal yang jauh lebih besar untuk menang. Tetapi fakta juga mengatakan tidak 100% incumbent itu bisa memenangkan pertarungan. Nah, itu artinya seberapapun yang namanya peluang, tetap saja bahwa challenger atau penantang seperti saya tetap memiliki peluang kemudian untuk menang. Apalagi kalau kemudian kesadaran dan pendidikan politik semakin baik di Jawa Timur, di mana ada kebutuhan untuk mendapatkan kepemimpinan yang baru, yang fresh, yang nggak punya beban, yang punya komitmen dengan etika, semangat anti korupsi, ya, dan ya menurut saya itu sih, maka saya akan semakin punya peluang. Jadi intinya kalau semakin orang memiliki kesadaran tentang kebutuhan Jawa Timur di masa yang akan datang, ya kan, dan yang kebutuhan itu hanya bisa direspon oleh sebuah kepemimpinan yang transformatif, yang nggak punya beban di masa lalu gitu ya, kecuali semata-mata karena tanggung jawab dan kecintaan kepada rakyat, ya saya punya jawabannya untuk itu.